Oke, saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang mulai tentang penjelasan ide meritokrasi. Nah, meritokrasi itu apa? Nah, sebelum kita menjelaskan tentang meritokrasi, mari kita lihat beberapa yang berkaitan dengan relationship. Karena relationship ini punya kaitan yang sangat besar dengan meritokrasi gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang relationship, itu berarti kan setidaknya ada dua belah pihak yang berhubungan satu dengan yang lain. Nah, dua belah pihak yang satu berhubungan yang lain ini pasti mereka akan disatukan. Nah, disatukan itu dengan faktor-faktor yang seperti apa? Nah, di sini kita belajar bahwa ada setidaknya 4 macam yang mempersatukan mereka. Nah, faktor yang pertama itu adalah kesatuan tempat. Dan yang berikutnya adalah kesatuan pikiran, jadi lebih tinggi tingkatannya. Dan yang ketiga adalah kesatuan konteks. Dan yang paling tinggi di antara semuanya adalah kesatuan jiwa. Gitu ya. Dan kita lihat, sebelum mereka itu bersatu, biasanya itu suatu hubungan itu ini ya, tidak ada hubungan. Yang nomor satu ini yang kita lihat ya. Kalau nomor satu ini kita lihat itu tidak ada hubungan, jadi mutung gitu ya toh. Hubungan yang kontraproduktif. Jadi ada permusuhan, penolakan seperti itu. Dan mereka berikutnya adalah kesatuan tempat. Nah, untuk menunjukkan sebenarnya kesatuan tempat itu seperti apa sih? Nah, ini kesatuan tempat itu adanya gini ya. Definisinya adalah hubungannya itu transaksional. Jadi komunikasi tanpa adanya kehangatan, tiada basa-basi. Kalau bisa transaksi itu cepat saja selesai. Seperti itu ya. Cepat saja selesai. Nah, kemudian kita mungkin ada gambaran. Gambaran ini mau seperti apa sih kesatuan tempat? Nah, ibarat daripada sebuah klub sepak bola ya. Kesatuan tempat ini adalah seperti ini. Orang-orangnya ini berkumpul, jumlahnya 11 orang, cuma tanpa mengetahui keahlian daripada masing-masing. Mungkin mereka tahu posisi saya back, posisi saya striker, posisi saya gelandang serang, gelandang bertahan. Mungkin mereka tahu, tapi mereka tidak tahu ini mau taktik yang seperti apa, strategi yang seperti apa yang mau dimainkan oleh pelatih. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi di dalam dunia kerja juga sama-sama bisa seperti itu. Jadi cuma datang, duduk, berinteraksi, tapi nggak tahu visinya yang interaksi utama itu apa. Visi yang mau dikejar itu apa, itu nggak ngerti. Gitu ya. Nah, itu adalah kesatuan tempat. Nah, berikutnya yang naik sedikit, ini adalah kesatuan pikiran. Nah, ini dari sini kita lihat ya, kesatuan pikiran didefinisikan seperti ini ya. Hubungannya baik, dibatasi pada urusan pekerjaan saja. Jadi sudah tahu nih ya, hubungannya baik ya toh. Tapi cuma kerjaan saja, cuma basa-basi. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya itu mungkin seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada David Beckham. Kita semua tahu bahwa David Beckham ini sayap kanan Manchester United yang bagus sekali. Tendangan bebas melengkungnya ini sampai sekarang ini sulit untuk ditandingi. Seperti itu. Sedangkan yang di sebelah kanannya, yang di tengah ini ya, ini adalah Roberto Carlos. Ini tendangan kaki kirinya, ini luar biasa keras. Bahkan waktu itu yang terkenal ya, Fabien Barthez yang kiper hebat dari Prancis pun sampai tidak bisa menangkap tendangan bebas dari Roberto Carlos. Sedangkan ini posisinya striker ya, Miroslav Klose, juara Piala Dunia tahun 2014. Mungkin semuanya ini ya, kalau dijadikan satu tim, belum tentu, saya lagi ya, belum tentu akan menjadi suatu tim yang hebat. Lah kenapa? Setiap individu yang memiliki kemampuan yang hebat, kalau hatinya itu tidak tersentuh atau tidak terikat atau tidak bonding, maka yang terjadi adalah pasti sendiri-sendiri. Seberapa hebat individu itu memiliki kemampuan. Saudara, kalau misalkan David Beckham itu sangat hebat sekali gitu ya. Dia memiliki kelebihan tendangan kaki kanan. Dia kaki kirinya tidak seberapa hebat.
Sebaliknya Roberto Carlos, tendangan kaki kirinya luar biasa. Tapi kalau sisi kanan, nggak hebat. Miroslav Klose juga demikian. Kalau ditaruh depan, wah itu luar biasa, garang, banyak cetak gol. Tapi coba kalau dia dijadikan kiper, ya gak lucu, gitu kan ya. Jadi, nggak semuanya ini bisa pemain hebat. Kalau di wrong position atau tidak have no connection, have no good relationship, maka yang terjadi juga tidak akan pernah mendapatkan tim yang hebat juga. Tidak akan terjadi tim yang hebat. Nah, ini kesatuan konteks. Ini lebih hebat lagi ya. Kalau kesatuan konteks ini ya, ini saya ambil contoh daripada Real Madrid. Karena kenapa kok kesebelasan saya ambil contoh Real Madrid? Ya, karena Real Madrid ini saya rasa kesebelasannya memiliki visi yang baik. Terutama kalau kejuaraan Piala Eropa gitu ya. Piala Champions League. Nah, ya toh. Karena ini kalau kita lihat ini 14 kali Champions League. Luar biasa nih. Ya kan? Kemudian dimotori oleh seorang yang bernama Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Semua orang tahu Cristiano Ronaldo hebat. Bahkan data statistik yang saya terima, 900 gol yang Ronaldo ciptakan, itu 450 atau 50%-nya itu ada di Real Madrid. Gitu ya. Jadi ini memang sangat hebat sekali. Sebuah tim, ini jelas, memiliki visi. Saya ingin memenangkan daripada Piala Champion. Jadi semua posisi, entah itu kiper, entah itu back kiri, back kanan, gelandang serang, gelandang bertahan, semuanya bertujuan itu untuk meraih Piala Champion. Demikian juga di dalam dunia pekerjaan. Divisi daripada marketing, manufacturing, R&I, purchasing, atau siapapun juga harus memiliki visi yang sama. Itu untuk meraih tujuan. Sehingga konteksnya mereka tuh memiliki relasi yang disatukan oleh konteks gitu ya. Kalau tidak ada konteks yang mempersatukan all division, maka semua divisi itu akan dayung ke arah yang berlawanan walaupun mereka tuh satu perahu yang sama. Saudara bayangkan, kalau misalkan kita tuh dayung di arah yang berbeda, di kapal yang sama, itu perahu tidak akan pernah menuju kemana-mana. Jadi itulah gambaran singkat daripada suatu organisasi yang tidak memiliki visi. Yang tidak memiliki visi, sekali lagi. Itu tidak akan kemana-mana karena all division. Dayung di segala arah. Gitu ya, bukan satu arah yang disepakati bersama. Nah, untuk melambangkan yang paling tinggi kesatuan jiwa, nah ini saya kutip ya, wah, ini agak kepotong ini. Ini Tottenham Hotspur ini ya. Ini 37 itu adalah jumlah gol dan assist yang diciptakan oleh ini ya. Ini namanya Son Heung-min, ini namanya Harry Kane gitu ya. Nah, dua orang ini di Liga Inggris, kalau dua orang ini berkumpul, kenyataannya itu sudah terjadi 37 gol yang tercipta. Sedangkan pasangan-pasangannya seperti Didier Drogba sama Frank Lampard ini cuma 36. Thierry Henry sama Robert Pires cuma 29. Jadi mereka itu ya, kenapa kok bisa menghasilkan duet maut, istilahnya seperti itu. Kenapa kok bisa ada duet maut? Karena ini kalau dalam relationship tadi itu tuh artinya sudah memiliki kesatuan jiwa. Son Heung-min ini tahu, ketika dia tuh tusuk ke kiri, dia pasti tahu di tengah tuh pasti ada Harry Kane, tinggal umpan langsung cetak gol. Demikian sebaliknya Harry Kane, dia tuh memiliki keterbatasan larinya tidak cepat Harry Kane, tetapi memiliki akurasi tendangan yang hebat. Karena dia tahu keterbatasannya, maka kalau kita lihat gambar ini yang di bawah ini ya, dia pasti akan memberikan umpan. Dia tahu Son larinya cepat sekali dan dia pasti akan mencetak gol. Nah, saudara bayangkan kalau dalam suatu organisasi antar departemen, antar divisi itu sudah tahu atau sudah saling mengenal. Oh, orang ini kekuatannya di mana, orang ini kelemahannya di mana. Jadi kalau berinteraksi dengan antar departemen itu sudah tahu. Wah, kalau orang ini dikasih ini, pasti hasilnya ciamik, hebat, ya. Tapi kalau misalkan orang ini dikasih yang pekerjaannya model-model seperti ini, itu pasti kurang. Nah ini kalau sudah hati itu menyatu antar departemen,
itu ibarat kapal itu didayung itu dengan satu visi yang sama, ya kan? Itu pasti akan menuju hasil yang sangat-sangat baik, gitu ya. Nah, itu penjelasan daripada yang tadi nih ya. Kesatuan daripada tempat, kesatuan pikiran, kesatuan konteks, dan kesatuan daripada jiwa, ya. Yang didefinisikan sebagai hubungan yang sangat baik, komunikasi dua arah, bebas resiko, tanpa hak tersinggung, mampu menggali, membahas, menetapkan ide yang terbaik antara pilihan yang tersedia. Debat tanpa harus baper-baperan, sekalipun menyampaikannya kurang taktis atau emosi. Gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya meritokrasi ide. Jadi meritokrasi ide ini mempunyai dua hal ya. Ada sisi kiri ini prakondisi, yang sisi kanan itu praktek. Ya, meritokrasi ini bagaimana cara seseorang itu mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Kan bisa macam-macam itu untuk mengungkapkan pendapat itu. Nah, untuk supaya enak, meritokrasi ide atau yang disebut dengan meride ini dengan enak, maka hal yang perlu ada itu adalah dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya itu definisinya apa? Dapat dipercaya definisinya kayak gini ya. Jadi memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalau suatu anggota organisasi itu tidak memiliki kompetensi, maka orang tidak akan bisa percaya. Orang tidak akan bisa percaya. Nah, sebagai gambaran gini ya. Saudara, apa kaitan kompetensi dengan dapat dipercaya? Saudara, kalau di dalam dunia kamera, kalau kita bicara action cam, itu kita bicara GoPro gitu ya, maka GoPro itu selalu identik dengan image quality. Jadi orang sebut nama GoPro saja, sudah orang tahu, oh image quality-nya bagus, kompetensinya bagus ini, kalau sebut GoPro. Tapi kalau sebut Insta360, maka orang akan langsung berpikiran flexibility quality. Kenapa kok flexibility quality? Karena Insta360 itu bisa dilakukan 360 derajat. Jadi semua orang tahu, GoPro bisa enggak? Enggak bisa. GoPro tidak akan pernah bisa melakukan 360 derajat. Kecuali kalau dia nanti keluar varian baru ya. Tapi Insta360 ini fleksibel. Mau ngambil yang 180 derajat gambar depan, mau 90 derajat gambar kiri, kanan, atas, bawah, fleksibel. Mereka juga mengeluarkan varian baru yang namanya Go3 gitu ya. Ini bisa dilepas-lepas ini kameranya, bisa di-attach atau ditempelkan di kepala, di dada, di mana pokoknya yang mengandung magnetik. Jadi Insta360 mengidentifikasikan dirinya dengan flexibility quality. Jadi kalau image quality orang pilih GoPro, kalau orang flexibility quality orang pilih Insta360. Nah, itu hubungannya kompetensi dan image atau yang dapat dipercaya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Jikalau sekarang orang itu mendengar nama Anda, apa yang ada di benak mereka? Apakah Anda memiliki kompetensi tertentu? Jadi misalkan, oh namanya A, misalkan namanya Pak Ijo itu. Tuh, kalau sebut nama Pak Ijo, waduh, orang ini pasti kalau kerja cepat, pasti kalau di deadline itu berhasil. Atau misalnya, kalau sebut nama Sarinem, misalkan seperti itu ya. Kalau sebut nama Sarinem, itu, waduh, ini kerjanya nih mungkin pelan ini orang ini. Jadi, setiap orang itu memiliki kompetensi yang ada di brand awareness masing-masing orang. Nah, ini kalau Anda dipersepsi negatif sama orang lain, ini bisa bahaya. Gitu ya. Nah, hal yang kedua, itu adalah memenuhi janji dan memberikan informasi yang jelas. Nah, ini ada video menarik ya, tentang memberikan informasi yang jelas ini seperti ini nih. Mari kita lihat ya videonya ya. It'll be an exercise in building trust between one another. So Harrison, if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. I'm going to count to 3. Just relax and fall. Okay? 1, 2, 3. No, wait, no! Wah, saudara lihat ya videonya ya. Saudara lihat ya. Ini ngomongnya don't forget to fall back gitu ya. Jadi kalau Anda lihat video tadi ya,
Ini kan disuruh pelajaran iman ini ya, kayak semua pelajaran iman. Jadi harus selalu percaya, mempercayai ya, pendeta ngomong kayak gitu ya. Nah, ini disuruh berdiri di sini dan orang-orang disuruh berkumpul di belakangnya gitu ya. Nah, seperti ini kemudian disuruh memejamkan matanya. Nah, yang tidak jelas instruksinya, dia itu disuruh jatuh ke depan atau ke belakang gitu ya. Ini nggak jelas nih. Lagi tidak jelas informasinya. Yang terjadi adalah bukan mendatangkan keuntungan. Bukan nanti pelajaran imannya itu tercapai gitu ya. Tapi malah ini ngamuk nanti sama pendetanya karena kurang jelas memberikan informasi gitu ya. Nah, ini suatu video yang sangat lucu, tapi memberikan makna yang dalam. Betapa pentingnya suatu instruksi atau komunikasi ketika kita berbicara dengan orang lain. Karena kalau tidak jelas ya, nah ini ya, ini tidak akan memberikan manfaat pada pihak lain. Kalau informasi ini tidak jelas, ya kayak tadi tuh. Kayak seperti ini nih, kejadian ini. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang solidaritas. Apa sih maksudnya solidaritas? Nah ini ya, bersedia membantu tanpa pamrih, rasa seperjuangan demi kepentingan bersama, dan membangun hubungan interpersonal yang kondusif. Antara lain tidak menyalahkan, melainkan mencari solusi. Nah, saya ada ilustrasi yang sangat menarik dari film yang namanya Hacksaw Ridge gitu ya, yang diperankan oleh Andrew Garfield gitu ya. Ini pemerannya adalah pemerannya Spider-Man gitu ya. Tapi ini film sangat bagus sekali. Mari kita lihat ya. I can't touch a gun. I ain't got no problem with wearing my uniform, saluting the flag, and doing my duty. It's just carrying a gun, taking a human life. I want you to meet Private Desmond Doss. Apparently, Private Doss does not believe in violence. He does not practice violence. He will not even deign to touch a weapon. You see, Private Doss is a conscientious objector. So I plead with you, do not look to him to save you on the battlefield. Whoa! Say like that. Bible says to turn the other cheek, don't it? I'm an asshole sometimes. Sometimes? See, I don't think this is a question of religion, fellas. I think this is cowardice. Plain and simple. Won't touch a rifle, sir. I'm not asking you, Private! Refuse. And I will have no recourse but to coercion you. And you will spend the duration of the war in a military prison. I can't, sir. I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. It isn't right that other men should fight and die, that I would just be sitting at home safe. I need to serve. I got the energy and the passion to serve as a medic. What is it you want of me? Right in the middle with the other guys. No less danger, just... while everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. I can't hear you. With the world so set on tearing itself apart, it doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. All right. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. How'd you get down, son? Doss. I was up there. But Helen, Doss did this? No such strong. Just Doss. Help me get one more. Let's get this soldier to a hospital tent right now. Come on, easy now. Easy.
done in the service of his country. And I've never been more wrong about someone in my life. I hope one day you can forgive me. We have to go back up tomorrow. I realize that tomorrow is your Sabbath. Most of these men don't believe the same way you do. You're supposed to begin that assault 10 minutes ago. But they believe so much. Waiting for what? And how much you believe. Private Doss to finish praying for us, sir. What you did on that ridge, that's nothing short of a miracle. And they want a piece of it. And they're not gonna go up there without you. Let's go to work. You're going home, Desmond. You've taken Axel. Hold up! Desmond! Desmond. Oke, jadi kita lihat cuplikan daripada film Hacksaw Ridge gitu ya. Orang ini bernama Desmond Doss. Desmond Doss ini memiliki prinsip bahwa saya mau berkontribusi di dalam perang ini, perang lawan Jepang ya, Amerika lawan Jepang. Tetapi satu hal yang saya tidak bisa, yaitu saya megang senjata. Ini seperti itu. Loh, bagaimana mungkin ya, ini orang ini rada aneh ya. Mau perang tapi tidak mau megang senjata. Kayak gitu. Dia bilang, saya bisa berkontribusi dalam bidang medis. Nah, sebenarnya kalau kita lihat film ini, ada dua alasan yang menyebabkan dia itu tidak mau memegang senjata. Alasan yang pertama adalah pada waktu masa kecilnya, dia itu berkelahi dengan saudaranya, sehingga hampir saja dari perkelahian itu, dia tidak sengaja ya, itu membunuh, hampir saja dari perkelahian itu membunuh saudaranya. Dan itu yang menyebabkan dia sangat trauma sekali terhadap pembunuhan. Dan yang berikutnya adalah mamanya berkata bahwa mamanya ini Kristen yang taat gitu ya, bahwa dosa paling besar itu adalah membunuh orang. Ada seperti itu, adegan yang seperti itu. Sehingga dia itu mati-matian tidak mau memegang senjata, karena bagi dia senjata itu adalah taking lives, not saving lives. Itu. Dan kemudian orang ini, tadi kan kita bicara topik solidaritas ya, mengutamakan kepentingannya. Di tengah dalam tanda kutip keanehannya dia itu banyak dibully. Ya, sama atasannya dibully. Yang memelintir, ayo, katanya di Alkitab ada berikan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tadi kan ditampar tadi ya. Kemudian dia sempat dipenjara gara-gara tidak mau memegang senjata. Di penjara sementara. Dia dibully habis-habisan di barak itu. Tetapi dia tidak menganggap bahwa semua kesulitan yang dihadapi itu bisa mengubah keyakinannya. Karena bagi dia, saya Desmond Doss, saya bisa berkontribusi dalam perang di dalam bidang medis. Dan yang terjadi adalah ketika semua orang itu sibuk berperang dan ada banyak korban-korban perang akibat kena bom dari Jepang, kena tembak dari pelurunya Jepang, Desmond Doss adalah orang yang mengangkuti mereka satu persatu dari tebing yang tinggi itu ke bawah. Dia naik turun terus untuk mengangkut semuanya, itu untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup, yang sudah terluka, yang mungkin tidak dipedulikan oleh teman-teman yang lain. Tetapi itu yang dilakukan oleh Desmond Doss.
Dan itu yang membuktikan bahwa seperti tema kita adalah solidaritas. Seperjuangan tanpa pamrih, lebih mengutamakan kepentingannya yang lebih besar. Kalau Desmond Doss itu mengutamakan kepentingan dirinya, buat apa saya berkorban? Toh saya dibully sama orang-orang. Bahkan sama atasan saya ini dibully. Tetapi yang terjadi adalah dengan segala keteguhannya hati Desmond Doss, di akhir film, atasannya bahkan ketika mau berperang pun, dan tadi ada telepon yang mengatakan bahwa nunggu apa nih 10 menit kok enggak langsung perang? Ya, nunggu Desmond Doss berdoa untuk kami semua. Dari yang dibully sekarang menjadi yang penentu kapan ini perang dan kapan enggak. Saudara, ketika seorang bertindak berdasarkan keyakinannya, berdasarkan solidaritas yang sangat tinggi, maka orang cepat atau lambat pasti akan menghormatinya. Jadi hari ini kita belajar dari film Hacksaw Ridge seperti itu, gitu ya. Ini film sudah lama, tahun 2016 kalau nggak salah. Tapi kalau Anda mau lihat ada ya di YouTube itu ada. Oke, berikutnya ini praktek ya. Tadi kan ada, kalau kita lihat itu kan ada dua kubu, prakondisi dan praktek. Nah, sekarang kita berhubungan dengan yang praktek. Nah, praktek ini seperti apa? Praktek ini gini ya. Berterus terang, mengemukakan pendapat, ide, fakta, kebenaran yang relevan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, ini gampang lah ya. Yang sulit ini yang mungkin yang kedua, mengutarakan ketidaksetujuan terhadap pihak lain dengan cara yang tepat. Nah, seringkali apalagi kita ini budaya timur itu sungkanan ya. Kalau misalkan mengutarakan ketidaksetujuan ini gimana ya caranya ya? Tapi kalau tidak ada yang mengutarakan, nanti istilahnya grundel di belakang, susah kan? Nah, berikut ini ada video yang sangat menarik. Video yang sangat menarik yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita memberitahukan suatu kesalahan atau ketidaksetujuan. Mari kita lihat ya. So here is where our story begins. King David had made a huge mistake and tried to cover it up. But in covering it up, a man was killed. God was very displeased with David's choices, so he sent the prophet Nathan to confront King David about what he had done. But Nathan didn't come in and be all, "I know what you did." Instead, he chose to tell King David a little story to help him see the weight of his bad choices. This is that story. There were two men. One was rich and the other was poor. The rich man owned a ton of sheep, like so many sheep that if you were walking by and looked at all the sheep, you'd be like, "Whoa, that's a lot of sheep." Then there was the poor man. This guy didn't have a lot of sheep, but he did have a little lamb. Oh, cute little fella. Now, this poor man raised that little lamb. It grew up with his children. He fed it with the food off of his own plate. Gross. It drank from his own cup. Double gross. He cuddled it in his arms like it was a teeny tiny baby. So cute. One day, a guest arrived at the home of the rich man, and the rich man decided to take one sheep and prepare it into a delicious meal for his guest. Now remember, the rich man had a ridiculous amount of sheep to choose from. He could have taken and prepared a meal from any one of his flock and never noticed a sheep was missing. But instead of making a meal out of an animal from his own flock, he decided to take the poor man's only lamb and prepared it into a feast for his guest. So that's the story that the prophet Nathan told to King David. And when King David heard this story, he was furious because he thought the story had really happened, and he thought the person should be severely punished. He went so far as to say that any man who would do this deserves to die. He must repay 4 lambs to the poor man for the one he stole and for having no pity. Now, once David said this, Nathan told the king that David himself was the man in the story. The story was just a picture of what David had done. You see, David stole another man's wife and then had him killed to try and cover up his sinful choices. David realized what Nathan was saying, and he confessed that he had sinned.
He understood what a terrible thing he had done, and he repented, which just means that he turned from his sinful ways back to God. God forgave David. There were still consequences for his actions, but rather than continuing down his destructive path, he chose to turn back to God. It's because of this choice that David, even though he made some terrible choices, is considered a man after God's own heart. Oke. Saudara tahu ya kisah tadi ya. Nah, kalau belum tahu saya kisahkan gitu ya. Nah, ada seorang raja yang bernama Daud ya. Dia itu mengingini seorang perempuan yang sudah bersuami. Dan ketika dia mengingini perempuan itu, dia menghamili perempuan itu. Dan untuk menutupi segala perbuatannya, maka dia panggil daripada orang suaminya itu, supaya ya setidaknya dipanggil pulang supaya bersetubuh dengan istrinya. Sehingga kalau misalkan ada hamil, dia tidak ketahuan. Dan yang terjadi adalah suaminya tidak mau dan berkata bahwa masakan semuanya itu perang, saya lagi bersama dengan istri saya. Saya rasa itu bukan suatu tindakan yang tepat untuk masa-masa perang. Kemudian karena Daud ini bingung bagaimana cara menyembunyikan perbuatannya, maka dia menuliskan surat supaya orang ini, suami perempuan ini, itu ditaruh di medan perang yang paling depan, sehingga pasti mati. Dan ketika hal itu terjadi dan suaminya meninggal, maka Daud menikahi wanita ini. Dan seolah-olah ini adalah perfect crime, suatu kejahatan yang sempurna, yang tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan tidak akan pernah ada yang berani menegur, karena dia adalah raja. Tetapi, kalau kita lihat, nah ini biasanya gitu ya, waduh, ini organisasi yang paling tinggi nih, nggak bisa nih negur langsung nih. Nah, yang saya mau soroti adalah cara seorang yang namanya Nathan tadi itu memberikan teguran. Bukan dengan cara, hei, kamu salah, seperti ini. Loh, ini raja, ya. Ngomong harus sopan santun, benar nggak? Cara yang digunakan Nathan itu sangat-sangat bagus sekali. Yaitu ada sebuah cerita ya tadi ya. Nathan menceritakan suatu hal yang sangat-sangat indah sekali. Jadi ada dua orang, tadi sudah dijelaskan, satu punya domba yang sangat banyak. Satunya itu cuma punya satu. Dan itu satu-satunya dan diperlakukan kayak anak sendiri. Gitu. Dan suatu saat ada seorang tamu datang di rumahnya orang kaya yang punya dombanya banyak. Dan pengen memberikan jamuan. Ingat ya, domba ini banyak. Diambil salah satu, tidak apa-apa. Tapi yang terjadi orang kayanya itu tidak mau. Malah ngambil domba daripada orang miskin yang hanya satu-satunya tadi itu. Maka Daud marah luar biasa dan mengatakan bahwa siapa orang itu? Pengen tak bunuh orang itu. Nah, dari sini kan Nathan bisa membuat Daud mengutuki perbuatannya sendiri. Terus Nathan berkata, kamu tuh raja. Apa kalau misalkan kamu istri kurang apa gini gitu, kamu tinggal cari, tinggal minta. Bisa, ada. Tetapi yang kamu lakukan adalah membunuh orang dengan strategi yang sangat-sangat licik. Dan itu Tuhan tidak suka. Nah, jadi cara ngomongnya daripada Nathan ya, yang indirect communication, itu yang perlu ditiru. Gitu ya. Ya, cerita ini bisa menjadi inspiratif karena bisa memberikan pandangan gitu ya. Bisa memberikan pandangan bagaimana mengutarakan ketidaksetujuan atau peneguran terhadap pihak lain, tetapi dengan cara yang tepat. Bukan cara yang, woi, kamu salah. Langsung. Direct, teguran yang sangat direct gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bicara tentang keterbukaan hati. Nah, di dalam keterbukaan hati ini dikatakan gini ya. Menggali dan memahami dengan seksama pandangan yang berbeda dengan antara lain tidak memotong lawan bicara.
terus mengintegrasikan berbagai macam perspektif selama proses pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Nah, kata kuncinya adalah banyak macam perspektif atau banyak makan bagian yang berbeda-beda. Nah, kita ini sebagai pemimpin tuh harus mempersatukannya. Kalau tidak bisa mempersatukannya, maka tidak akan terjadi integrasi yang sangat kuat untuk mendapatkan suatu keputusan yang hebat. Nah, untuk menggambarkan daripada situasi seperti ini, saya terinspirasi Mission Impossible ini ya. Tapi yang versi lama ya, yang tahun 88-90 ya. Kenapa? Karena yang versinya Tom Cruise sekarang ini terlalu menonjolkan Tom Cruise, walaupun dia punya tim, tetapi kinerjanya tim atau keunggulannya tim itu tidak terlalu ditonjolkan menurut saya. Nah, yang versi tahun 88, tahun 90 ini itu sangat menonjolkan. Jadi yang rambut putih ini, ya toh, ini itu adalah pemimpinnya Mission Impossible ya. Jadi sebenarnya Mission Impossible itu bukan dipimpin oleh Ethan Hunt. Ethan Hunt-nya itu ini. Yang sebelahnya baju putih sebelah kiri ini. Jadi ada orang yang pandai menyamar, ada orang yang tukang elektronik canggih sekali untuk ngehack. Ada orang yang dalam tanda kutip ini pekerja kasar, tukang pukul ya. Kalau misalkan ada kekerasan ini yang maju pertama kali untuk melindungi ya, bisa memberikan rasa aman. Dan ada sentuhan wanita. Nah ini karena ada beberapa kan perlu sentuhan wanita memang yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pria dalam melaksanakan misi-misi Mission Impossible. Jadi artinya ini saya analogikan sebagai perspektif-perspektif yang berbeda yang harus disatukan oleh si rambut putih ini. Kalau nggak salah namanya Jim Phelps siapa nih ya, yang rambut putih ini. Kalau orangnya ini selalu kemampuannya seperti ini aja. Tetapi dengan misi yang berbagai macam, dia bisa meramu dengan kekuatan yang sama untuk menghadapi masalah yang berbeda-beda. Bukankah ini sama dengan organisasi kita? Orang-orang kita tidak setiap bulan ganti kan? Tidak setiap hari ganti kan? Ya kan? Berarti kita tahu kemampuannya orang-orang ini kayak gini. Lah bagaimana caranya kita tuh bekerja dengan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu, tetapi masalahnya itu beda-beda. Ya kayak Mission Impossible ini. Kemampuannya kurang lebih sama, tapi berbeda-beda. Dalam pengertian yang satu dengan yang lain berbeda, tapi yang satu ini kalau pintar elektrik, ya elektrik terus. Gitu ya. Kalau pintar nyamar, nyamar terus. Nggak mungkin mereka bisa tuker-tukeran. Atau ada tambahan keahlian lain. Nah, dengan keterbatasan dan keragaman ini, si yang rambut putih pemimpinnya ini bisa menyelesaikan so many case itu dengan sempurna. Nah, ini gambarannya Mission Impossible ini kan seperti ini ya. Semoga bisa terjadi di organisasi kita ya. Nah, ini adalah rangkumannya semua daripada idea meritokrasi, tapi dapat dipercaya solidaritas, berterus terang, dan keterbukaan hati dan pikiran gitu ya. Dan meritokrasi ini akan menjadi bahan bakar untuk suatu organisasi itu menjadi agile. Agile itu suatu organisasi yang lebih cepat tanggap gitu ya. Gerak itu cepat gitu ya. Oke. Berikutnya, nah ini ya. Meritokrasi ini sebelumnya kan kita bandingkan dengan kerasi-kerasi yang lainnya, seperti autokrasi. Wah, ini namanya ini otoriter ya. Jadi langsung keputusannya itu direct dari satu orang. Sing lainnya nggak boleh ngomong. Suka nggak suka, nurut. Nah ini autokrasi modelnya. Lah kalau demokrasi itu keputusan berdasarkan mayoritas. Jadi mayoritas ngomong apa, ya itu yang diikuti. Nah, permasalahannya kan belum tentu mayoritas itu benar. Karena seringkali ada di komunitas tertentu yang nganggap selalu kalau mayoritas itu selalu benar. Ya belum tentu. Nah, ini kelemahan demokrasi kayak gini. Nah, kalau birokrasi itu adalah hubungan dua belah pihak. Dua belah pihak ada transaksional gitu ya. Kemudian salah satu itu yang agak dominan ngambil keputusan. Nah, kalau meritokrasi itu ketika penyampaian suatu pendapat itu sudah tidak lagi memperhatikan hierarki. Karena kalau ada hierarki, waduh, kalau yang ngomong dia, wah ini pasti benar. Nah ini tidak ada kayak gitu. Atau kalau ngomong dia itu pasti salah. Nah ini ada kebebasan berpendapat ketika seorang itu bertemu satu dengan yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tetap pemimpin
yang memberikan keputusan. Tetapi bedanya adalah dalam dia tuh menggali sesuatu, mengumpulkan informasi, atau ketika dia itu kan namanya mengumpulkan informasi kan selalu dekat sama orang kan. Gak mungkin informasi bisa saja melalui internet, tapi dalam kasus ini adalah interaksi dengan orang. Jadi gathering information dari orang-orang yang ada di dekatnya atau inner circle-nya. Lah kalau inner circle-nya itu selalu dilanda dengan ketakutan, maka yang terjadi adalah tidak pernah akan mau ngomong. Lah kalau ngomong langsung dia marahin kok. Mana pernah bisa seperti itu. Dan meritokrasi ini mengajarkan, kalau misalkan boundary itu hilang, maka akan ada banyak ide-ide yang mungkin tidak akan pernah dicetuskan sebelumnya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini adalah kesepahaman mengenai hierarki jabatan. Hierarki jabatan itu kita bakukan ketika memasuki dan selama berada di alam kebenaran rembuk yang mendorong keterbukaan bermusyawarah sampai tercapai mufakat. Jubah hierarki jabatan itu dikenakan kembali setelah musyawarah selesai dalam rangka implementasi apa yang telah dimufakati bersama, gitu ya. Dan tempat hierarki jabatan yang tepat ialah pengambilan keputusan secara resmi. Nah, itu melibatkan hierarki. Penetapan keputusan atas kekuasaan yang dimiliki sendiri untuk menghindari malapetaka bila mana musyawarah gagal mencapai mufakat. Ketika melakukan pertanggungjawaban kepada pemberi wewenang atas kinerja sebagai sang pemegang jabatan. Jadi ada 3 hal bahwa memang hierarki penting. Tapi bukan berarti karena saking pentingnya ketika musyawarah itu dipakai terus jubah hierarkinya. Karena kalau jubah hierarki itu dipakai terus, itu akan menghambat orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga kalau kita tadi belajar ya dari poin 1 motong, tadi kesatuan tempat, kesatuan pikiran, kesatuan daripada konteks, dan kesatuan jiwa, ibaratnya itu adalah nguwongke, bahasa Jawanya nguwongke. Orang itu diorangkan memanusiakan manusia, bahasa Indonesianya. Atau dalam bahasa Afrikanya itu Ubuntu, ya, memanusiakan manusia. Nah, pertanyaannya adalah gini, apakah di dalam organisasi kita yang sekarang ada, ini sudah memanusiakan manusia? Itu penting. Apakah sudah memanusiakan manusia? Nah, ini adalah rangkuman daripada relationship diagram sampai tercapainya suatu meritokrasi ide. Oke, berikutnya untuk pengukuran gitu ya, karena transformasi ini kan harus terarah, terukur, terpadu gitu ya. Karena kita tidak akan bisa menilai tanpa kita bisa mengukurnya. Jadi harus ada suatu alat ukur tertentu. Dan alat ukur ini nanti akan disampaikan oleh tim daripada Orpex. Oke, sekian dan terima kasih presentasi yang bisa diberikan. Oke, thank you.